warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat kepada Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam, Abi Amirullah SPDI. Di sini kami akan mempresentasikan perkembangan pesantren dan peranannya dalam dakwah Islam di Indonesia. Kami dari kelompok 5 kelas 9J yang beranggotakan Revalina Rizky Fadilah, Rika Amalia, Salma Amalia Niandia Puteri, Saskia Eka Mailani, Syausa Bila Nuraini, Zahra Ayu Azizah, Zaskia Akmalia Abdullah. 1. Pesantren yang berkembang di Indonesia pada masa Wali Songo. Islam masuk ke Indonesia dalam berbagai cara, salah satunya dengan pendidikan, terbukti dengan berdirinya pesantren. Pesantren di Indonesia pertama kali dirintis oleh Wali Songo. Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Sejak awal didirikan oleh Wali Songo, format pendidikan pesantren adalah bersistem salaf. Dikenal sebagai pesantren yang hanya mempelajari agama seperti Al-Quran dan Kitab, juga pesantren salafi berafiliasi kultural ke Nahdlatul Ulama atau NU dengan kekhasan fikih bermazhab Syafi'i, mengajarkan ilmu tasawuf seperti karya Al-Ghazali dan amalia khas semacamnya. Dalam catatan sejarah, pada zaman Wali Songo, istilah pondok pesantren mulai dikenal di Indonesia. Ketika itu, Sunan Ampel mendirikan sebuah padepokan di Ampel, Surabaya dan menjadikannya pusat pendidikan di Jawa. Para santri yang berasal dari Pulau Jawa, bahkan yang berasal dari Goa, Talo, dan Sulawesi datang untuk menuntut ilmu agama. Salah seorang santri yang berasal dari padepokan Sunan Ampel adalah Sunan Giri, yang mendirikan pesantren Giri Kedaton. Salah satu santri dari pesantren Giri adalah Raden Patah. Sunan Kalijaga, beliau adalah santri Sunan Bonang. Sunan Kudus adalah santri yang banyak menuntut ilmu agama dari Sunan Kalijaga. Pesantren pada abad 14 sampai 16 masa Wali Songo. Pertama, sebelum tahun 1960 pesantren dikenal dengan nama pondok. Istilah pondok barangkali berasal dari kata Arab funduk yang artinya asrama. Kedua, Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Juga Soe Parlan, Soerjo Pratondo, dan Muhammad Syarif, Kapita Selekta Pondok Pesantren. Dan Saifuddin Zuhri, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Bapak Pendiri Nahdlatul Ulama. Ketiga, Muhammad Said dan Junimar Ahfan, mendidik dari zaman ke zaman. Yang keempat, Makrus Ali, Hakikat Cita Pondok Pesantren, Soe Parlan, Soerjo Pratondo, dan Muhammad Syarif, Kapita Selekta Pondok Pesantren. Yang kelima, SMN Al-Atas, Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of Malay Indonesia Archipelago. Yang keenam, Ahmad Qodri Abdillah Azizi, Memberdayakan Pesantren dan Madrasah, Ismail SM, Nurul Huda dan Abdul Holik, ED Dinamika Pesantren dan Madrasah. Yang ketujuh, Raden Rahmat yang dikenal sebagai Sunan Ampel berjuang. Kondisi religio-psikologis dan masyarakat Jawa lebih terbuka dan toleran untuk menerima ajaran baru yang dikumandangkan dari tanah Arab. Yang kedelapan, Lembaga Riset Islam atau Pesantren Luhur, Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri. Yang kesembilan, pesantren telah dirintis Maulana Malik Ibrahim sebagai penyebar Islam pertama di Jawa. 5 pesantren terbaik dan tertua di Indonesia berdiri sejak tahun 1718. Yang pertama, Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Yang kedua, Pondok Pesantren Langitan, Tuban. Yang ketiga, Pondok Pesantren Modern Gontor. Yang keempat, Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Yang kelima, Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. 2. Peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Pondok pesantren sebagai sistem pendidikan tertua di Indonesia telah menjamur khususnya di Tanah Jawa sejak abad ke-17. Pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dalam catatan Howard M. Federspiel, seorang pengkaji Islam di Indonesia, menjelang abad ke-12, pusat-pusat studi di Aceh dan di Palembang, di Jawa Timur dan di Goa, telah menghasilkan tulisan-tulisan penting dan telah menarik para santri untuk belajar.
Awal munculnya para tokoh ulama atau mubalik yang menyebarkan Islam lewat pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Semakin terkenal kiai yang mengajar di pesantren itu, maka semakin besar pula pengaruh di tengah masyarakat. Di dalam pesantren itulah para pemuda-pemudi menuntut ilmu yang berhubungan dengan agama Islam. Yang jika para pelajar telah selesai menuntut ilmu mengenai agama Islam, mereka mempunyai kewajiban untuk mengajarkan kembali ilmu yang diperolehnya dan berdakwah kepada masyarakat sekitar ataupun masyarakat di tempat-tempat lain, yang akhirnya masyarakat menjadi pemeluk agama Islam. Pondok pesantren sebagai pusat pengembangan dakwah Islamiyah dapat dikategorikan ke dalam 3 peranan pokok. Yang pertama, peranan institusi atau kelembagaan. Dakwah Islamiyah merupakan hal pokok yang menjadi tugas pondok pesantren untuk dilakukan karena pada mula berdirinya suatu pondok pesantren, dakwah merupakan landasan pijak yang dipakai oleh para kiai dan ulama dalam upaya mencapai tujuan. Pondok pesantren menyelenggarakan kegiatan pengajian atau tafakufi al-din yang dimaksudkan agar para santri mengerti dan paham secara integral tentang ajaran dan pengetahuan agama Islam. Yang kedua, peranan instrumental upaya penyebaran dan pengembalian agama Islam dalam dilembagakan. Tujuan pondok pesantren tentunya memerlukan adanya sarana-sarana yang menjadi media upaya aplikasi tujuan tersebut. Dalam wacana inilah peranan pondok pesantren sebagai sarana dakwah lainnya tampak sangat berperan dan kemudian melahirkan peranan lain pondok pesantren dalam dakwah Islamiyah dan sumber daya manusia. Yang ketiga, peranan sumber daya manusia dalam pendidikan pondok pesantren diupayakan mengembangkan keterampilan para santri dalam rangka mencapai tujuan pondok pesantren, termasuk dalam hal ini tentunya dakwah Islamiyah. Pondok pesantren dalam tataran ini berperan dalam menyediakan dan mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil dan capable dalam memenuhi dakwah Islamiyah. Dalam melaksanakan dakwah Islamiyah, ada 2 metode dakwah yang terkenal, dakwah bil lisan dan dakwah fi al-haq. Demikianlah presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Guru Bidang Studi Sejarah Kebudayaan Islam, Abi Amirullah, SPDI. Sekarang kami di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan pesantren dan peranannya di Indonesia. Kami kelas 9I dari kelompok 5 yang beranggotakan Revan Mezandika, Riyadil Jinan, Rizky Raudoh, Syifa Nur Rohmah, Siti Nur Fadilah, dan Tri Intan Sundari. Pesantren adalah pusat keteladanan dari seorang kiai kepada santrinya yang saling berinteraksi 24 jam. Cita-cita pendidikan pesantren adalah bagaimana seorang santri mampu hidup mandiri dan tidak menggantungkan sesuatu kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sedikit pembahasan tentang pesantren. Yang pertama, Pondok Pesantren Pendidikan Keislaman dan Keaslian Indonesia. Pondok pesantren yaitu tempat sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal asli asal dari Indonesia dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik yang biasanya disebut santri. Yang kedua, pondok pesantren sebagai sarana dakwah. Pola dakwah tersebut adalah melalui pengembangan model dukuh yang semula merupakan lembaga pendidikan Hindu-Buddha serta padepokan yang merupakan lembaga pendidikan kepitayan yang diformat sesuai ajaran Islam menjadi lembaga pokok pesantren. Yang ketiga, pendidikan pesantren di berbagai wilayah di Indonesia. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2006 menunjukkan ada 14.067 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan bangsa. Adalah profil ringkasan pondok pesantren yang hingga kini masih berdiri tegak di tanah air. A. Pesantren Trenggalis didirikan oleh Kiai Ageng Hasan Basir pada abad ke-18 di Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. B. Pesantren Alhamdaniyah
didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan, Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nadatul Ulama pernah menjadi santri Pesantren Sidogiri. Pesantren ini berdiri pada tahun 1718. Berdirinya adalah Sayyidin Sulaiman yang masih keturunan Rasulullah SAW. Lokasi pondok didirikan di area F. Pesantren Al-Huda. Pesantren ini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di Kebumen. Para kiai dan santri di pondok ini turut berjuang melawan tentara Belanda pada masa kemerdekaan, serta melawan agitasi PKI pada tahun 1960-an. Pesantren Buntet didirikan oleh Mbah Kiai Mukoyim. Beliau tempat menjadi mufti Keraton Kinoman Cirebon, tetapi kemudian beliau mengundurkan diri dari pesantren Buntet di Cirebon pada tahun 1750. Pesantren Sabu Salam. Lokasi pesantren ini berada di Desa Sayurmain, Kecamatan Pentonopan, Natal, Sumatera. Pesantren Darussalam Patapura. Pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Patapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Didirikan pada tahun 1914 oleh Kiai Haji Jamaluddin sebagai pesantren tertua di Kalimantan dan telah melahirkan banyak ulama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.